Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo milenial, selamat datang di channel Pondok Tauhid Modern An-Najah. Oke, episode kali ini bersama saya Mr. Azam dan juga telah hadir di studio partner saya kali ini Mr. Dias. Ya, terima kasih diundang lagi nih. Oke, gimana puasanya Mr. Dias? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Tarawih aman? Tarawih. Sebenarnya tarawih agak sedikit terkendala sih. Terkendala. Soalnya ada kelas online malam kan. Oke. Jadi ya ngajar. Kadang memang sempat-sempatin juga tarawih gitu. Oke. Teman-teman. Baca Al-Quran juga masih sempat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ya wajib lah kan bulan Ramadan ya kan. Oke, seperti biasa di Pomed kali ini kita akan ngobrolin tentang tips seputar Ramadan, tips belajar Al-Quran, bahasa Inggris dan juga internet marketing. Oke, Mr. Dias, bahasan kali ini kita akan ngobrolin tentang internet marketing nih. Oke. Tentunya gimana sih tips pede ngomong di depan kamera nih? Oh, oke. Kalau boleh ceritain dulu awal Mr. Dias dulu tampil atau konten di depan kamera itu gimana sih? Oke. Sebenarnya kalau konten dulu, sebenarnya saya dulu dari LC ya. Nah, jadi awalnya tuh saya emang orangnya tuh suka apa ya? Suka bikin-bikin video gitu. Dulu sebelum jadi brand ambassador-nya LC, saya tuh orangnya suka bikin film-film pendek gitu. Saya bikin ya pakai aplikasi sederhana di HP aja. Terus saya bikin vlog-vlog simple gitu. Nah itu kerjaan saya dulu. Nah habis itu kan masuk ke LC ngajar. Terus pas sudah setahun kalau nggak salah, ngajar ditawarin sama direktur marketingnya LC itu jadi brand ambassador. Gitu. Dan saya bilang wah ini kesempatan bagus nih. Kesempatan bagus ya. Kesempatan bagus. Akhirnya mulai tuh konten-konten awal-awalnya juga saya paling ingat pertama dulu video paling pertama saya itu masih kaku banget gitu. Video ngajarin bahasa Inggris tentang simple present itu pun ada kesalahan sebenarnya. Ada kesalahan pengucapan, kesalahan dari pemahaman sendiri. Nah itu banyak banget hatersnya dulu gitu. Banyak yang ngehujat. Ya, jadi video pertama saya di YouTube itu banyak ngehujat. Banyak ngehujat. Oke. Cara mengatasi nervous itu ketika pertama kali take video itu gimana, Mr. Dias? Oke, kalau awal-awal pasti nervous ya teman-teman ya. Jadi nervousnya itu ya seberusaha mungkin kita seasik mungkin aja di depan kamera gitu. Mungkin, ya. Gimana caranya kita sebenarnya dasar untuk ready tampil di depan kamera adalah gimana kita bisa fokus pandangan tuh ke depan kamera sebenarnya. Nah itu yang latihan terberat biasanya. Yang terberat ya. Kadang kalau kita tampil di depan kamera itu kan mata kita kadang suka kemana-mana, kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang nengok sedikit-sedikit nengok gitu kan. Oke. Nah itu sebenarnya latihannya di situ gimana caranya kita bisa tetap fokus sama kamera. Ya meskipun nggak harus fokus terus ya, ya boleh ngelihat ke kiri ke kanan kalau emang mau ngejelasin sesuatu. Tapi pada saat ngomong sama audiens kan kita nggak punya audiens nih, otomatis kan ngomongnya sama depan kamera tuh. Nah makanya gimana cara kita biar fokus sama audiens yaitu dengan menatap lensa kamera kayak gitu. Oke. Terus kalau ketika kita pengen belajar ngomong di depan kamera ini, manfaat apa sih yang bisa kita dapat nih kalau kita belajar ngomong di depan kamera itu? Oke. Jadi kalau menyampaikan sesuatu di depan kamera ini merupakan hal yang terberat sebenarnya dalam proses syuting biasanya gitu ya. Kadang kita entah karena memang nggak biasa, biasanya kan orang alasannya, aduh nggak biasa nih depan kamera gitu ya. Biasanya malah orang lebih sulit ngomong di depan kamera daripada ngomong di depan orang. Iya benar, itu sering banget kejadian itu. Giliran ngomong sama orang secara langsung, misalkan teacher-teacher nih, pengajar-pengajar di LC ataupun di Jago Bahasa, biasanya mereka ngomong depan membernya secara langsung itu lancar. Bagus. Pas sudah di depan kamera groginya minta ampun. Itu ya. Itu jadi perlu latihan juga ya Mas Dias. Nah, iya jadi emang kita dasari dengan latihan ini dulu sih. Latihan apa sih namanya? Kalau menurut saya latihan peran. Jadi bagaimana kita memposisikan diri di depan kamera itu sebagai apa? Oke. Nah, itu latihannya memang perlu banget tingkat percaya diri yang tinggi harus.
Itu berapa lama kira-kira Mr. Dias untuk latihannya itu? Untuk latihan PD sendiri ya membutuhkan ya sebenarnya kalau rutin ya sebulan aja cukup. Sebulan ya? Sebulan. Yang penting kita rutin kayak gitu. Yang itu tadi sebenarnya gimana cara kita fokus dan juga konsentrasi sebenarnya. Yep. Nah jadi di depan kamera itu juga perlu yang namanya latihan seni peran. Jadi kalau di anak teater pasti tahu nih namanya 7C. Oh, 7C. 7C itu pertama itu konsentrasi. Terus ekspresi. Gimana cara kita mengatur ekspresi kita. Terus artikulasi. Intonasi. Kanan ya berarti. Ya, artikulasi, intonasi. Terus kita juga bisa harus eksplorasi. Duanya lagi, aduh saya hampir lupa ini. Soalnya dulu belajar teater. Eksplorasi, terus bukan eksploitasi ya. Eksploitasi bukan ya. Oke. Nanti mungkin yang ingat teman-teman netizen yang ingat tulis di kolom komentar juga ya. Iya. Bentar saya ingat dulu. Saya ingat dulu konsentrasi, ekspresi. Imajinasi. Imajinasi. Kita juga harus bisa imajinasi juga. Jadi kita harus berimajinasi juga tuh. Kita mau ngebayangin apa yang mau kita bicarakan. Itu setelah kita konsentrasi kita bisa berimajinasi tuh. Oke. Kalau sebelum tampil di depan kamera nih, apa aja sih yang harus kita siapin? Misalnya mungkin baju atau kayak gimana? Baju Mr. Dias. Kalau di depan kamera, misalkan kita mau nyampein sesuatu, pastinya materinya dulu harus matang. Apalagi yang baru-baru ini, kalau masih baru awal-awal di depan kamera, itu wajib banget mempersiapkan materi dengan matang. Nah, soalnya bakalan suka ngeblank biasanya kalau masih baru-baru. Kadang tiba-tiba di tengah syuting, tiba-tiba ngeblank, nggak tahu mau ngomongin apa. Nah itu makanya kalau memang masih baru, persiapannya harus matang. Tapi nanti pas sudah lama-lama itu bakalan meskipun nggak di briefing dulu, meskipun sudah dikasih, oh ini nanti nyampein ini nih ya, ya bakalan ini udah nggak perlu persiapan yang lama, langsung tag gitu ya? Langsung tag, oke gitu, one tag oke, biasanya gitu kan. Oke. Kalau tadi kan kalau kita ngeblank tiba-tiba di tengah video nih, kalau dari Mr. Dias sendiri biasanya seperti apa? Improvisasi. Ya. Nah itu jadi salah satu C tadi. Oh ya baru lengkap ya. Oke, pertama konsentrasi. Terus imajinasi, ekspresi, artikulasi, intonasi, terus improvisasi sama eksplorasi. Baru udah lengkap 7 sih. Akhirnya saya ingat ya. 7 sih. Oke. Kalau ini Mr. Dias, latihan yang selama ini dilakukan Mr. Dias agar terbiasa di depan kamera itu seperti apa? Kalau selain tadi kan mungkin konten ya, belajar konten. Selain itu ada nggak sih selain itu Mr. Dias? Untuk persiapannya ya. Persiapannya menurut saya sendiri biasanya kalau saya tuh sebelum konten itu biasanya saya latihan ini dulu latihan artikulasi biasanya. Jadi kadang biar nggak bebelit dalam menyampaikan sesuatu itu biasanya harus artikulasinya di latihan dulu kayak ngomong cangkir kencur cengkeh kepala diparut kelapa gitu. Kelapa diparut. Kelapa diparut kepala digaruk kelapa diparut kepala digaruk kelapa diparut kepala digaruk kelapa diparut. Nah itu biar kita bisa konsen tuh. Selain konsen artikulasi kita juga bisa lancar kayak gitu. Kalau dalam persiapan materi nih, kira-kira Mr. Dias sendiri selama ini persiapan materinya seperti apa? Persiapan materi. Kalau saya biasa ngajar di YouTube itu atau di Instagram, ya biasanya saya tulis dulu tuh materinya di buku atau di catatan atau di HP. Nah, habis itu lihat-lihat latihan, terus tentuin stepnya awalnya mau ngapain, ya, tengahnya mau ngapain dan di akhirnya gimana gitu. Sebenarnya simpel aja. Tentuin awalnya mau nyampein apa dulu. Misalkan kita mau bawain materi tentang tentang jangan simple present deh. Tentang apa bahasa Inggrisnya bucin misalkan gitu. Jadi di awal-awal kita tentuin dulu bucin itu apa, kita persiapkan materinya, terus di awal kita nyampein openingnya mau gimana. Kayak openingnya kan, kalian tahu nggak sih bahasa Inggrisnya bucin? Nah dalam bahasa Inggris baru masuk ke ini. Langsung kita rangkai kata-katanya menuju ke materi utamanya.
Oke, dalam ini Mr. Dias, dalam belajar ngomong di depan kamera, ada nggak yang menjadi panutannya Mr. Dias? Atau apa ya, referensi lah ya. Aku pengen misalnya kayak Najwa Shihab nih, atau kayak siapa gitu, ada nggak kira-kira Mr. Dias? Kalau yang di depan kamera. Dan itu bisa bantu nggak sih dalam kita belajar? Ya bisa banget. Ngomong di depan kamera gitu. Sebenarnya saya nggak pernah ada referensi ya, saya cuman nonton-nonton aja. Nonton gitu. aja ya. Nonton beberapa orang gitu. Nggak ada patokannya sih. Jadi kita emang ambil referensi itu jangan dari satu orang aja, tapi dari banyak sumber gitu. Jadi kita bisa improvisasi sendiri gitu. Karena yang paling sulit sebenarnya ketika kita mau ngomong di depan kamera itu membangun karakter sih. Karakter. Jadi gimana caranya kita bisa memperlihatkan orang, oh saya begini nih orangnya gitu. Jadi membangun karakter di depan kamera. Makanya kan orang bilang orang yang ada di depan kamera itu beda sama kehidupan nyatanya. Contohnya saya sendiri. Saya kalau ngomong di depan kamera itu lancar. Tapi kalau sudah ngomong ngomong secara langsung itu tiba-tiba langsung berubah gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain gitu. Jadi kebalikannya mungkin ya, kalau saya ngomong sama orang secara langsung itu kadang suka grogi. Suka grogi, kadang suka bingung. Ini mau bahas apa? Bahas apa gitu ya. Kalau di depan kamera kita udah bisa prepare dulu ya. Iya, nggak tahu kenapa. Oke. Kalau biasanya nih orang-orang kan takut nih Mr. Dias di depan kamera. Ketika ketika ada wawancara aja kan, misalnya diwawancara atau ditanya di depan kamera, itu orang lebih udah takut duluan. Itu gimana sih ngatasin rasa takutnya itu? Banyak banget sih kejadian. Misalkan kita tiba-tiba ada interview dadakan nih. Tiba-tiba misalkan dulu saya ngonten di LC kan, nanya-nanya member tuh, ada yang mau masuk konten nggak? Langsung kabur semua. Langsung menepi semua. Kayak ibarat kan ada ancaman gitu datang, takut gitu. Ya sebenarnya itu berhubungan sama percaya diri kita sih. Percaya diri juga. Jadi kadang orang itu nggak percaya diri karena takut salah. Takut salah, sebab akibat sih. Takut salah, akhirnya nggak mau berani nyoba gitu. Takut salah, nggak berani nyoba, akhirnya ya nggak bisa apa-apa gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen bisa ngomong depan kamera, itu pertama harus ya berani coba. Dulu ya. Berani coba. Salah nggak apa-apa, dihujat nggak apa-apa. Apalagi yang mau mulai mengonten di YouTube ya, it's okay. Kalian tampil apa adanya dulu. Misalkan matanya masih kemana-mana kayak tari Bali gitu, itu nggak apa-apa. Karena itu prosesnya. Karena saya juga kayak gitu dulu. Awalnya gitu ya. Video pertama saya di LC dulu itu paling banyak komen jahatnya gitu. Ya kalau nggak kuat mental emang insecure ya. Kalau nggak kuat mental emang langsung insecure gitu. Aduh aku nggak mau lagi ngonten gitu. Oke. Terus terakhir nih Mr. Dias ya. Tips untuk para millennials nih yang dia ini pengen depan kamera tapi dia masih ragu atau takut untuk memulai ini biar semakin yakin ini apa aja nih tips-tipsnya? Semakin yakin. Oke. Yang pertama teman-teman tentuin dulu mau bawain konten apa. Konten sebenarnya bisa di-explore sih sebenarnya. Makanya itulah pentingnya eksplorasi. Teman-teman boleh tuh dalam satu misalkan kalian pengen buka YouTube nih atau pengen bikin video-video simple di Instagram ataupun di TikTok. Ya kalian tentuin aja dulu mau apa aja, di list aja dulu. Saya mau buat ini. Tergantung kemampuan kalian gitu. Tergantung kemampuan yang bisa kalian. Misalkan kalian jago gambar, ya udah kontennya gambar. Terus selain itu kalian bisa apa lagi nih? Intinya sesuatu yang bermanfaat lah. Kalau bisa sih sesuatu yang bermanfaat. Entah itu ngasih tips, entah itu ngasih entertain, atau menghibur. Kalau hiburan kan bisa kalian punya suara bagus, bisa cover lagu. Kalian bisa jago gambar, kalian memuaskan pandangan penonton tuh dengan gambar yang wah gitu. Karena selalu banyak hal yang bisa kita eksplorasi dari diri kita sendiri gitu, yang bisa kita jadiin, yang kita show up lah di depan kamera gitu. Aku rasa juga belajar di depan kamera juga sekarang jadi hal yang penting ya Mr. Dias ya. Apalagi sekarang di era digital ini kan banyak banget kita menyampaikan informasi paling efektif juga lewat kamera ya. Iya benar.
Oke, mungkin cukup sekian dulu Mr. Dias pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman yang makin penasaran dan ingin dalam belajar ilmu Al-Quran, bahasa Inggris sekaligus internet marketing, langsung aja daftar ke Pondok Tauhid An-Najah. Caranya gimana? Daftar aja di www.anajah.co.id atau kontak aja nomor di bawah ini ya. Oke, jangan lupa juga ikuti kuis di akhir video dan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar karena nanti akan ada hadiah menarik dari An-Najah TBI Center. Oh ya, juga pemenangnya akan diumumkan di Instagram @pondok_tauhid_an-najah. Oke? Jangan lupa juga buat teman-teman share, like, dan komen video ini jika kalian menyukainya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.